Timnas Indonesia terbang ke Jakarta untuk melanjutkan sesi TC jelang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sebelumnya sudah berada di Bali sejak 26 Mei lalu untuk TC tahap pertama. Di Jakarta, Patrick Kluivert akan memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan terakhir. Selain itu, ada Kevin Dix dan Maarten Paes yang menyusul ke Jakarta setelah agenda dengan klubnya selesai. Ketua BTN Sumarji memastikan bahwa TC di Bali sudah selesai. Mereka akan meninggalkan Bali pada hari Minggu sore ini. Selanjutnya, persiapan terakhir akan digelar di Jakarta sekaligus melakukan adaptasi di sana. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. Pertandingan ini sekaligus jadi penentuan skuad Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini mereka berada di posisi keempat klasemen dan harus bertahan untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Apalagi setelah laga tersebut mereka akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Mei. Pelatih Patrick Kluivert cukup percaya diri untuk duel melawan China. Menurutnya, skuad Garuda berpeluang meraih 3 poin di laga tersebut sebelum berhadapan dengan laga berat melawan Jepang. Tentunya semua pemain harus menunjukkan kontribusi karena jalan ke Piala Dunia tidak mudah. Kevin Dix sudah berada di Jakarta, namun kondisinya masih harus dianalisis terlebih dahulu sebelum laga Timnas Indonesia versus China. Pelatih Patrick Kluivert tidak mau berspekulasi soal kondisi pemain FC Copenhagen tersebut. Kluivert juga menuturkan komunikasi dengan Dix terus berlangsung guna memastikan kesiapan sang pemain. Pada pertandingan terakhir, dia bermain selama 45 menit. Saya berkomunikasi dengannya setiap hari. Hari ini dia baru saja mendarat di Jakarta, terang Kluivert soal Dix. Kluivert mencoba meredam kekhawatiran dengan menyebut para pemain yang ada memiliki kualitas yang sama dan sedang berada dalam kondisi yang bagus. Dix menjadi salah satu pemain yang biasa bermain di posisi bek kanan. Sejauh ini sudah ada 2 bek kanan yang dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia, yakni Eliano Reijnders dan Sandy Walsh. Patrick Kluivert dijamin bahagia jika Jairo Riedewald benar menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Sebab, jika Jairo Riedewald bisa memperkuat Timnas Indonesia, lini tengah skuad Garuda menjadi kuat. Akun Instagram yang pertama kali membocorkan adanya ketertarikan Jairo Riedewald membela Timnas Indonesia, pemain keturunan ID, membuat unggahan semalam. Akun ini mengunggah foto Tom Hay sambil menulis caption, "Teman saya segera datang." Jika Jairo Riedewald datang bulan ini, gelandang 28 tahun ini berpeluang mengambil sumpah WNI pada Juni 2025. Alhasil, gelandang Royal Antwerp ini bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Melihat skuad Timnas Indonesia saat ini, keberadaan Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Dalam pola 3-4-3 racikan Kluivert, Jairo Riedewald bakal diduetkan dengan Tom Hay di lini sentral. Selama ini Tom Hay belum mendapatkan tandem ideal di lini tengah. Ivar Jenner masih terlalu muda, sedangkan Nathan Chow Aon posisi aslinya bukan sebagai gelandang. Sementara itu, Jairo Riedewald berpengalaman bermain sebagai gelandang saat membela klub Premier League Crystal Palace hingga kini menjadi andalan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Karena itu, menarik menanti kabar kelanjutan di atas. Jika Jairo Riedewald benar mendarat, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 praktis terbuka lebar. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok di SUGBK Jakarta 5 Juni mendatang. Skuad Garuda membutuhkan kemenangan untuk mengunci posisi 4 besar, sekaligus mengamankan tiket ke babak keempat. Bahkan Indonesia masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika mampu mengalahkan Jepang 5 hari berselang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun cukup percaya diri skuadnya bisa meraih poin penuh kontra Cina. Bahkan juru taktik asal Belanda itu menilai jika Timnas Cina sebagai lawan yang paling realistis untuk dikalahkan. Saya pikir kami memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Cina, kami harus punya satu visi.
Bukan hanya pemain utama, tapi juga cadangan harus paham rencana tim, kata Patrick Kluivert. Kluivert juga menegaskan bahwa estetika permainan bukan prioritas utama. Ia lebih mementingkan hasil akhir demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Tristan Guyger tidak menutup pintu membela timnas Indonesia dan tetap berpeluang menyusul pemain-pemain kelahiran Belanda yang kemudian berseragam merah putih. Guyger yang memiliki darah Maluku dari sang ibu sempat ramai dibicarakan bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. PSSI sudah berupaya menaturalisasi Guyger pada 2023 untuk keperluan Piala Dunia U20. Kini Guyger kembali menyatakan soal proses alih warga negara dan membela timnas Indonesia. Saya respek soal sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami Indonesia. Saat ini saya sedang fokus dalam masa pemulihan dan performa di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ucap Guyger. Guyger yang bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah, dan bek kiri, itu sedang menjalani masa peminjaman dari Ajax ke klub PEC Zwolle. Pada akhir musim ini, Guyger akan kembali ke Ajax. Pemain 20 tahun itu juga baru memperpanjang kontrak bersama Ajax. Guyger baru bermain 1 kali pada musim ini dan harus beristirahat panjang karena mengalami cedera lutut. Pemain yang pernah bergabung dengan tim junior Almere City itu sudah pernah bermain di timnas Belanda U16 dan U18. Ini bisa jadi kesempatan bagi PSSI jika ingin menaturalisasi Tristan Guyger. Pemain belakang Fenerbahce Jayden Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jayden Oosterwolde saat diwawancarai ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jayden bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jayden mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal. Pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karier internasionalnya. Jayden juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reinders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia. Tijani Reinders saat ini membela Belanda, sedangkan Eliano Reinders membela timnas Indonesia. Dirinya mengenang saat masih berkarir di level kelompok usia dan bercita-cita ingin menembus skuad tim nasional Indonesia.